Scene dibuka dengan diperlihatkannya seorang serdadu Amerika bernama Whit, di mana ia menjalani kehidupan yang damai dan indah bersama etnis Melanesia. Ia berpikir akan lebih baik mati dengan tenang seperti ibunya daripada harus mati di medan perang. Namun Whit tidak menyangka jika hari itu kapal perang Amerika melintas di pulau tersebut. Di dalam kapal, Whit menghadap Komandan Edward. Ia dimarahi habis-habisan oleh Edward karena sikap tidak patuhnya sebagai prajurit. Edward lalu menawarkan agar Whit bergabung dalam pasukan yang ia pimpin dan berjanji untuk tidak membawa Whit ke dalam persidangan militer atas ketidakpatuhannya. As you can see, this is their road to Australia and this they call it the Rock. Sementara di dek atas kapal, Jenderal Quinn memberi arahan kepada Kolonel Tal terkait misi yang akan mereka jalankan, yaitu merebut Pulau Guadalcanal untuk memutus rute Jepang melewati Australia. Sedangkan para prajurit yang ada di dalam kapal, mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ada yang memikirkan nasibnya nanti di medan tempur dan ada juga yang memikirkan istrinya di rumah. Sementara Kapten Staros hanya terpaku melihat para pasukan yang kebanyakan masih remaja. Selang beberapa hari akhirnya mereka melihat pulau yang dimaksud dan segera para prajurit disiapkan untuk merebut Pulau Guadalcanal. Mereka berbondong-bondong memasuki perahu kecil hingga sampai di bibir pantai. Keep pressing inland until you reach the line. I'll catch you. Sesampainya di pantai, mereka langsung memasuki pulau tersebut, melintasi daerah berawa dan lebatnya hutan yang masih tidak terjamah manusia. Meski begitu, mereka tetap waspada karena musuh bisa datang kapan saja. Hal ini terbukti dengan ditemukannya 2 jasad prajurit Amerika, dan barulah mereka tahu kekejaman pasukan Jepang. Namun begitu mereka terus maju hingga tiba di kamp pertahanan pasukan Amerika. Whit secepatnya melaksanakan tugasnya sebagai tim medis untuk merawat para prajurit Amerika yang terluka. Sedangkan Kolonel Tal langsung melakukan briefing dengan Kapten Staros dan meminta Kapten Staros untuk melancarkan serangan terbuka esok harinya. Fall straight down to the river. Japanese hold the jungle. It has to be taken. Dan di keesokan harinya, pasukan Amerika memulai penyerangan. Mereka membombardir bukit yang dianggap markas pasukan tentara Jepang dengan artileri. Kemudian setelah itu, pasukan Amerika bergerak maju karena mengira pasukan Jepang telah melarikan diri. Namun ternyata pasukan Jepang melakukan perlawanan sehingga satu persatu prajurit Amerika berguguran. Dalam sengitnya pertempuran, Kapten Staros menginstruksikan tim medis untuk mengevakuasi prajurit yang terluka. Sementara Kolonel Tal mulai menghubungi Kapten Staros. Ia meminta Kapten Staros agar merebut bukit tersebut malam ini. Namun hal ini tentu saja sangat sulit mengingat pasukan Jepang terus menghujani mereka dengan peluru tanpa mereka ketahui posisi pasukan Jepang. Melihat rekan-rekannya tewas, Whit memohon kepada Kapten Staros agar ia diizinkan maju ke garis depan pertempuran dan Kapten Staros pun mengizinkan Whit dengan catatan ia bisa selamat. Sementara Jack yang berada di garis depan pertempuran melihat 3 pasukan Jepang yang melarikan diri. Sontak saja ia melesatkan tembakan dan menewaskan 1 prajurit musuh. Dengan bangganya, Jack memamerkan aksinya tersebut. Ia lalu berteriak jika pihak musuh telah meninggalkan bukit. Mendengar itu, Kapten Staros memberi perintah untuk segera maju. Namun yang terjadi... Gempuran mortir serta senjata mesin pasukan Jepang lagi-lagi menewaskan sebagian prajurit Amerika. Namun beruntung pasukan Amerika selangkah lebih dekat dengan puncak bukit. Akan tetapi beberapa prajurit Jepang justru terang-terangan melancarkan serangan sedekat mungkin. Dan kenekatan prajurit Jepang ini membuat 1 prajurit Amerika mengalami ketidakwarasan. Sementara 1 lainnya hidup segan mati pun tak mau akibat terkena peluru. Jack yang menyadari prajurit musuh mendekat berniat melemparkan granat. Tapi naas bagi Jack, ia salah menarik
spin granat hingga mencelakai dirinya sendiri. Kembali kepada prajurit yang hidup segan mati pun tak mau, di mana ia terus berteriak kesakitan, sehingga Sersan Edward memberanikan diri menerobos gempuran musuh untuk bisa menyelamatkannya. Namun ketika Edward ingin membawanya pergi, pria itu malah menolak karena tahu hidupnya sudah diambang pintu surga. Dengan terpaksa, Edward meninggalkannya dan kembali ke tempat mereka berlindung. Tapi gempuran-gempuran Jepang tidak henti dan semakin menjadi membuat pasukan Amerika tertahan di seperempat bukit. Kolonel Tal yang menyaksikan pasukan yang dipimpin Kapten Staros stagnan di tempat begitu berang. Ia menginstruksikan Kapten Staros supaya menyerbu dalam skala besar. Dan penolakan ini pada akhirnya membuat Kolonel Tal bergegas ke garis depan pertempuran guna memonitoring langsung kondisi para pasukan. Damn bathing beast! Move up! Aim and act, son! Let's go get those son of a bitches! Setibanya di tempat perlindungan tentara Amerika, Kolonel Tal meminta dibentuk sebuah tim kecil sebagai pionir untuk mengintai letak pasti senjata mesin milik tentara Jepang. Dan atas perintah itu, maka berangkatlah 7 orang prajurit Amerika dengan cara mengendap-endap. Tapi mereka dihadang sekawanan prajurit Jepang. Namun beruntung hadangan tersebut dapat mereka atasi sehingga Jack meminta rekan-rekannya untuk bertahan sementara dirinya akan maju lebih dekat dengan bunker yang menjadi benteng pertahanan tentara Jepang. Maka tanpa penolakan dari rekannya, Jack bergerak sendirian dan sekitar jarak 100 meter Jack melemparkan granat untuk memancing tembakan senjata mesin musuh. Dan ia berhasil mengetahui letak posisi serta jumlah senjata mesin tersebut. Lalu ia kembali dan melapor pada Kolonel Tal. Rocks is the key to this point up there, somewhere up. Mendengar informasi dari Jack, Kolonel Tal menyadari kecerdikan pasukan musuh. Namun ia juga menyadari ada satu titik jalur yang dapat mereka gunakan untuk bisa melemahkan pasukan Jepang. Untuk itu ia membentuk tim serbu yang beranggotakan 7 orang termasuk Whit di dalamnya dan meminta Letnan John untuk memimpin tim tersebut. Maka di keesokan paginya John memimpin tim penyerangan. Mereka mengambil arah memutar menyisir naik ke bukit hingga mereka tiba di satu titik buta yang tidak terlihat oleh bunker Jepang. Dan sebagai pembuka serangan, lesatan dari artileri pasukan Amerika mulai diluncurkan sesuai titik koordinat yang dikirim oleh tim John dan pecahlah pertempuran di hari itu. Dan asap hitam dari hantaman artileri ini dimanfaatkan John untuk bergerak maju. Akan tetapi prajurit Jepang mulai keluar dari persembunyiannya hingga tim John terpojok dan satu rekan mereka terkena peluru. Namun tiba-tiba Dale berubah kesetanan dan berlari ke arah musuh yang membuat John maupun Jack dapat kembali ke posisi mereka berlindung. Dan dalam keadaan terdesak, tim bantuan yang dipimpin Kapten Staros tiba di belakang pasukan Jepang dan menggempur habis-habisan bunker tentara Jepang hingga bukit itu sepenuhnya dikuasai pasukan Amerika. Dale yang masih emosi meluapkan amarahnya pada seorang prajurit Jepang, namun ia segera ditarik oleh John karena bagaimanapun musuh tetaplah manusia yang harus diperlakukan adil. Mereka menangis menjadi gila dan sebagian berdoa dalam keteguhan hati mereka masing-masing. Dan tak lama kemudian Kolonel Tal yang berada di belakang tiba di puncak bukit. Ia langsung menemui John dan menginstruksikannya untuk terus maju melanjutkan pertempuran. John menolak karena para pasukan telah kehabisan air minum. Sayangnya Kolonel Tal bersikeras dengan perintahnya. Ia tidak tahu jika pasukan Jepang sudah bersiap mati mempertahankan bukit tersebut. Dan saat ini pasukan Amerika pun bersiap melakukan penyerangan terakhir mereka. Peluru-peluru mulai dibagikan dan bayonet runcing terpasang rapat. Sementara matahari hampir tenggelam di ufuk barat, namun pasukan Amerika terus maju walaupun kabut tebal telah menyelimuti hutan.
Walau tapi pasti suara ratapan kesakitan terdengar dari kedua kubu, hingga pasukan Amerika berhasil memukul mundur musuh dan memasuki kamp pertahanan Jepang. Lesatan demi lesatan peluru menghantam penuh kegilaan dan kengerian menjadi satu rentetan yang memilukan bagi kedua belah pihak. Serbuan tersebut membuat pasukan Jepang bertekuk lutut dan di sudut wilayah itu Witt menemukan sumber air yang akhirnya bisa menuntaskan rasa dahaga mereka. Sedangkan Kapten Staros diberhentikan Kolonel Todd sebagai pemimpin Kompi Charlie dan nantinya ia akan digantikan oleh Letnan Ben. Kini kita diperlihatkan suasana di malam hari di mana kamp-kamp milik pasukan Jepang di bumi hanguskan tentara Amerika untuk menuntaskan misi mereka dan prajurit Jepang yang menyerah tidak disebutkan lagi bagaimana nasibnya. Esok harinya seluruh pasukan Kompi Charlie mendapat jatah libur selama seminggu dan posisi mereka saat ini akan digantikan batalion cadangan. Mereka pun dikirim kembali ke pangkalan di pesisir pantai dan hari berikutnya Kapten Staros berpamitan kepada seluruh prajurit yang ia pimpin. Sementara Jack lagi-lagi terkenang akan istrinya yang begitu ia rindukan. Bahkan ia berharap istrinya setia menunggu kepulangannya. Namun harapan Jack harus pupus ketika surat istrinya tiba dan mengabarkan jika sang istri telah menemukan pria idaman lain dan meminta cerai kepada Jack. Always meet again. Help me leave you. Sementara Witt berjalan seorang diri memasuki perkampungan setempat, ia berusaha menyapa para penduduk namun Witt diacuhkan dan diusir. Suku di sini berbeda dari suku di pulau tempat Witt bersembunyi, hingga akhirnya ia terus berjalan dan bertemu dengan seorang prajurit Amerika yang ditinggal kompinya karena terluka di bagian lutut. Don't mind, really. Akhirnya masa libur mereka telah usai dan mereka mulai menyusuri pulau lebih dalam guna membersihkan para prajurit Jepang. Kompi Charlie yang dipimpin Letnan Ben mendengar suara rentetan tembakan sehingga Witt mengusulkan kepada Letnan Ben untuk menarik seluruh pasukan. Tapi Letnan Ben menolak dan menyuruh seorang prajurit mengintai pihak musuh. Kemudian ia meminta Weld untuk menghubungi markas pusat, namun sialnya alat komunikasi mereka dengan markas pusat terputus. It's easy. Hey, Weld. Up to me to judge. Sergeant. Sementara itu pihak musuh semakin mendekat, maka Letnan Ben mengutus VP dan Combs agar mencari tahu di mana terputusnya alat komunikasi serta sedekat apa pihak musuh dengan posisi mereka. Mendengar itu Witt memohon supaya ia diikut sertakan ke dalam tim pengintai dan dengan lapang dada Letnan Ben mengabulkan keinginan Witt. Ketiganya pun menyusuri hulu sungai sampai mereka dapat melihat satu batalion pasukan Jepang lengkap dengan kamuflasenya. Mereka bertiga berniat mundur dan melaporkan hal ini, tapi yang terjadi Combs tertembak sehingga Witt memerintahkan VP untuk kembali ke tempat Kompi Charlie dan ia sendiri akan mengalihkan fokus tentara Jepang. Setelah kepergian VP, Witt menyembunyikan Combs di lokasi yang tidak mungkin ditemukan pasukan Jepang. Kemudian ia berlari sekejap mungkin memasuki dalamnya hutan sehingga pasukan Jepang yang hendak menyusuri sungai berbalik mengejar Witt. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Combs untuk lari dengan cara menghanyutkan dirinya di aliran sungai yang deras. Sedangkan VP akhirnya tiba di tempat Kompi Charlie sambil ketakutan yang meminta semua pasukan ditarik mundur. Usaha Witt mengalihkan pasukan Jepang terbilang cukup sukses walaupun dirinya harus diserbu tembakan musuh hingga pada akhirnya ia tiba di lokasi padang ilalang. Namun ia terkepung oleh pasukan tentara Jepang dan seketika itu juga perasaan takut mulai menjalar di seluruh tubuh Witt. Harapan untuk mati dengan tenang dan damai yang ia impikan selama ini ternyata tidak menjadi kenyataan. Hingga akhirnya ia pun merelakan hidupnya mati di medan tempur.
Namun berkat aksinya ini seluruh pasukan Kopi Charlie bisa selamat dan ketika mayatnya ditemukan, Edward menguburnya lalu mengungkapkan rasa sedih serta penyesalannya karena tidak dapat melindungi rekan seperjuangan. Setelah itu mereka satu persatu meninggalkan lokasi tersebut dan selang beberapa hari kemudian mereka berkumpul di markas pusat untuk mendengar arahan kapten baru yang akan memimpin Kopi Charlie. You're a family man, and that's what we all are here, whether we like it or not. This war is not going to be over by next Christmas. It's going to be a long... Edward yang mendengar arahan sang kapten hanya memperhatikan tanpa minat karena sejak tewasnya Whit, Edward kehilangan semangat juang. Namun perang belumlah berakhir karena kini mereka dipindah tugaskan ke medan tempur lain dan hari itu juga mereka digiring menuju kapal untuk meninggalkan Guadalcanal. Dan di sepanjang jalan menuju kapal mereka memperhatikan makam para prajurit yang tewas selama pertempuran berlangsung. If I never meet you in this life. Tak lama berselang mereka tiba di kapal penjemput dan mulai memasuki kapal tersebut satu persatu, hingga kapal itu meninggalkan pulau Guadalcanal menuju Samudra Pasifik. Beberapa dari mereka berencana mengundurkan diri menjadi prajurit karena merasa telah memiliki pengalaman hidup. Namun ada juga yang memilih tetap menjadi prajurit sebab yakin jika kegelapan dan cahaya serta pertengkaran maupun cinta adalah satu kesatuan cara kerja dunia untuk menyadarkan manusia tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan film pun selesai.